Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang telah mau beriman kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah, dalam keadaan beribadah kita kepada Allah, dalam keadaan menyatu dan bersatu baik hati maupun lisan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqul a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhiza min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar radio Republik Indonesia, pendengar radio Baitur Rahman, pendengar radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah official atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang kita sembah, dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk mengeluarkan
umat manusia dari berbagai macam kebiadaban menuju ke alam yang beradab, santun, terpuji dan menjunjung tinggi hukum-hukum Allah Rabbul Izzati. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita mengenang bulan Muharram, bulan Rasul berpindah dan hijrah, hijrah yang paling agung adalah hijrah dari berbagai macam kekurangan, kekhilafan, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kebodohan yang telah dilakoni oleh umat manusia sejak masa dahulu sampai dengan masa sekarang. Jadi sekarang mari kita berhijrah. Orang-orang dahulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah dari masa-masa kekafiran, kemusyrikan menuju iman dan takwa. Telah berhijrah dari masa-masa jahil dan masa bodoh, berhijrah ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang gelap gulita terhadap berbagai macam pengetahuan agama, berhijrah ke alam yang penuh dengan cahaya ilahi, dari alam yang sesat berhijrah menuju ke petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diperjuangkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam dakwahnya, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berbagai macam celaan, berbagai macam hinaan, berbagai macam makian yang ditujukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai cacian dan makian ini telah dijelaskan oleh Allah pertama di dalam surah Al-Hijr. Itu banyak sekali cacian, makian, celaan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain caciannya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang yang telah sakit jiwa. Hal ini berdasarkan ungkapan mereka di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, mereka ini ya kafir-kafir Mekah, ternyata apa yang disampaikan di dalam surah Al-Hijr dan surah Al-Furqan dan ayat-ayat ini sama diturunkan oleh Allah waktu Nabi berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka setelah kita membaca surah Al-Hijr, di bawahnya tertulis Makkiyah. Kita baca surah Al-Furqan, di bawahnya tertulis Makkiyah. Artinya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ayat-ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tentang kesedihan hati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kafir-kafir yang ada di kota Mekah.
orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyedihkan seluruh umat Islam apabila kita membacanya sekarang ini. Contoh, ketika mereka berkata, wahai orang yang mendakwakan dirinya diturunkan Al-Quran, innaka lamajnun, kamu itu benar-benar sudah gila. Artinya nggak mungkin. Menurut pemahaman mereka, dari Allah menurunkan ayat dan itu dikatakan bahwa Al-Quran, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng orang yang dahulu, kemudian dihafal oleh Muhammad suruh tulis, dan kemudian dikatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Banyak sekali ejekan-ejekan dari kafir-kafir Quraisy, kafir-kafir yang ada di kota Mekah, menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengancam, mencela dan lain sebagainya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah. Lalu siapa yang menjawab mengenai ejekan-ejekan mereka? Sebelum kita lanjutkan ke surah Al-Furqan, kita kembali sedikit ke cerita lama, bahwa sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, tahun pertama Nabi menjadi Rasul, tahun kedua, ketiga, keempat, tidak henti-hentinya orang-orang Mekah yang belum Islam ini mencaci, menghina karena akhlak buruk dari mereka, dan mereka mempersembahkan caciannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kemudian ketika Allah menceritakan bagaimana nasib mereka setelah mereka mati dan belum mereka sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ternyata semua orang kafir yang sudah mati, orang musyrik baik di Mekah maupun di Madinah, mati sebelum taubat, apa kata mereka? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini difirmankan kembali oleh Allah ungkapan-ungkapan daripada orang-orang yang sedang susah di alam kubur. Sering sekali mereka mengungkapkan, mengapa dulu aku bukan Islam? Mengapa aku dulu tidak beriman kepada Allah? Mengapa aku dulu kafir dan mati dalam keadaan kafir? Jadi ada orang kafir yang sampai dengan masa sekarang ini, tapi sekarang kita lihat sedikit sekali yang mencaci, mencela ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Nabi masih hidup di depan Rasulullah, sangat berani mereka untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghina ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman kepada orang-orang kafir ini yang sangat congkak, yang sangat sombong, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka makan, mereka bersenang-senang, dan mereka terbuai dalam angan-angan mereka, kelak mereka akan mengetahuinya. Kan banyak nih sekarang kita lihat, ada orang congkak, sombong, menghina ajaran Islam, tapi diberi makan juga oleh Allah, diberi makanan oleh Allah, diberi minuman oleh Allah, tapi Allah menyebutkan bah menan ni kedih. Itu kalau bahasa Aceh. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka makan, minum dan bersenang-senang serta terbuai dalam angan-angan mereka, kelak mereka akan mengetahuinya.
Ini kalau kita kembali lagi ke surah Al-An'am, bagaimana mereka mengeluh ketika mereka sudah mati. Nah, di sini juga mereka mengeluh ketika mereka sudah mati. Semuanya menginginkan agar dia itu mati dalam keadaan Islam. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang telah beragama, yang telah mau beriman kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah, dalam keadaan beribadah kita kepada Allah, dalam keadaan menyatu dan bersatu baik hati maupun lisan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga ajalmu datang atau hari yang kamu yakini, yaitu kematian. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa baik orang yang soleh maupun orang yang toleh, soleh itu baik, toleh itu jahat, semua meninggal, semua akan mati, semua ada dalam jadwal Allah. Bahkan orang-orang jahat yang sekarang kita sangat menginginkan agar mereka mati, belum mati juga. Mana contoh Yahudi-Yahudi yang sedang menyerang Palestina. Seluruh dunia umat Islam berdoa, tapi mengapa mereka itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendolimi kaum muslimin yang ada di Palestina dan di negara-negara Islam lainnya? Allah sudah berfirman, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, dan kami tidak membinasakan sesuatu kota, sesuatu kampung, illa walaha kitabun ma'lum, melainkan itu sudah ada dalam buku dan jadwal dari Allah. Sudah lama diumumkan oleh Allah bahwa semua pelaku zalim akan mendapatkan siksaan dari Allah. Ala laknatullah ala zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah akan diberlakukan kepada orang-orang yang zalim. Lalu kalau kita ditanya kapan itu, tidak bisa jawab. Jawabannya adalah ayat Al-Quran, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, dan kami tidak membinasakan sesuatu kota melainkan di dalam kitab yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya dalam jadwal Allah itu sudah ada. Bisa saja kita tidak bisa untuk melihatnya, tapi suatu saat siapa saja yang berlaku zalim terhadap orang-orang lain, dia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, seseorang tidak bisa mempercepat kematiannya dan juga tidak bisa menunda. Mau mempercepat nggak bisa, mau menunda nggak bisa. Misalnya ada orang sakit hati, seperti yang pernah saya ceritakan, Donald Trump misalnya ditembak. Apa rencana orang yang menembak itu? Kan mau mati. Rencana yang menembak itu supaya si Donald Trump itu mati, tetapi hanya kena sedikit di telinganya dan tidak jadi mati. Berarti dia mati bukan karena ditembak, karena banyak sekali orang yang meninggal atau mati bukan karena ditembak, dan ada orang yang sudah ditembak nggak mati juga. Berarti kita tidak bisa mempercepat kematian atau menunda-nunda. Yang jelas semua orang akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Kapan jadwalnya hanya Allah yang mengetahui. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Semua yang melata di muka bumi ini akan fana, akan mati, akan hancur. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tinggal melainkan Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang melata di atas bumi akan hancur, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini kalau orang beriman, apa saja pemberian Allah, dia tidak akan mau mendustai ayat Allah. Dan seluruh ayat-ayat Allah ini kita percaya dan kita yakini. Tidak seperti orang-orang kafir yang ada di Mekah dahulu. Di depan Rasulullah mereka berani mengatakan, ngejek lagi, Muhammad, kamu orang yang menerima Quran ya? Nah, begitu, itu di depan Nabi. Innaka lamajnun, kamu betul-betul itu sudah sinting. Nah, kalau kita dengar ini bagaimana? Kalau sekiranya Nabi di depan kita begitu ejekan, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu menghina Nabi kita dengan kata-kata majnun, itu sering sekali. Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, dibilangnya gila. Allah membalas, wa ma sahibukum bimajnun, dan kawanmu itu Muhammad dia tidak gila. Jadi sangat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ejekan dan hinaan. Yang ini sudah beberapa rebu kita bicara mengenai celaan dan hinaan di surah, di ayat-ayat yang ada di dalam surat-surat di Al-Quran Al-Karim banyak sekali. Jadi di surah Al-Hijr, di surah Al-Furqan, di surah An-Najmu, itu celaan-celaan yang amat menyakitkan. Apa kata-kata yang menyakitkan? Nabi kita itu dianggap majnun. Majnun itu bahasa Arab, artinya gila. Bahasa Quran juga artinya gila. Begitu beraninya, begitu tidak biadabnya mereka di dalam menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ungkapan mereka, lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Muhammad, enggak usah engkau yang berdakwah. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat ke kami? Kalau memang benar-benar engkau itu seorang nabi, seorang rasul, kan bisa engkau hadirkan malaikat, supaya yang berdakwah di depan kami bukan engkau. Nah ini, supaya yang berdakwah di depan kami, yang ceramah di depan kami itu bukan engkau. Engkau manusia, kami juga manusia. Coba kalau engkau benar-benar nabi, benar-benar rasul, hadirkan malaikat di depan kami, supaya dia bisa ceramah dan menyampaikan dakwah di depan kami. Begitu sombongnya. Mungkin nyatanya ikun yang kibana. Mungkin munyotanya mungkin dikun lagi nyan ucapan anak dakwah li kemelaju. Tapi Rasul sangat sabar. Rasul kita sangat sabar. Ungkapan yang sudah sangat berlebihan bertubi-tubi dan ayat yang diceritakan di sini ini bertubi-tubi ejekan orang kafir, orang musyrik terhadap Nabi. Tapi Nabi bisa melanjutkan dakwahnya. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau pendakwah masa kini dah berhenti itu, ya kan? Nabi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu dihina, dicaci, bahkan dianggap enggak layak. Engkau manusia, Muhammad, kamu manusia, kami juga manusia. Coba engkau hadirkan para malaikat untuk berdakwah di depan kami, dan supaya kami yakin bahwa engkau seorang nabi dan seorang rasul. Jawab ya Rasulullah, ya kan, ketika mereka berkata, lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Muhammad, mengapa tidak engkau mendatangkan malaikat yang berdakwah di depan kami jika engkau benar-benar seorang nabi dan seorang rasul? Allah turunkan ayat, jawab ya Rasulullah,
ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan munzarin. Kami, kata Allah, tidak menurunkan malaikat illa bil haqqi, kecuali menyatakan yang benar. Apa menyatakan yang benar? Apa yang mereka minta? Azab, kan? Mereka minta azab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, jika benar engkau seorang nabi, seorang rasul, datangkan kepada kami malaikat yang berdakwah di hadapan kami. Atau kalau memang benar engkau seorang nabi, seorang rasul, kami tidak percaya kepadamu, coba minta kepada Allahmu supaya kami ini diazab. Berbagai macam permintaan yang sangat menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat berikutnya, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Ya Rasulullah, sampaikan kepada mereka, Allah atau kami, kata Allah, tidak menurunkan malaikat, para malaikat, kecuali untuk bil haqq, menyatakan yang benar. Apa yang benar itu? Malaikat datang bukan untuk berdakwah, malaikat datang bukan untuk ceramah, tapi apa permintaan mereka? Azab, kan? Maka melalui malaikat Allah turunkan azab, wa ma kanu idzan mundarin, dan kalau azab itu sudah datang enggak bisa ditangguhkan lagi. Itu jadwal dari Allah, jadwal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil pelajaran. Berapa lama orang-orang umat Nabi Nuh minta azab? Ratusan tahun. Tapi ketika satu hari diazab oleh Allah, nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa bergerak lagi. Nabi Nuh juga dianggap sudah sinting, sudah gila, kotoran-kotoran dilempari ke rumahnya. Kemudian dia bilang, hai Nuh, kamu itu bodoh, yang ikut kamu orang-orang bodoh. Kalau memang betul-betul engkau nabi, engkau rasul, coba minta kepada Tuhanmu supaya kami diazab saja. Itu cerita sudah dari dulu itu. Sejak masa Nabi Nuh alaihissalam sudah mulai orang mengejek Nabi, dikatakan gila, dikatakan bodoh, yang beriman dianggap orang-orang bodoh. Semua nabi-nabi merasakan kesedihan hati ketika diejek dan dihina. Nabi Nuh melapor kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, siang dan malam aku menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak mendengar dakwah dan risalahku. Risalahmu ya Allah yang engkau perintahkan kepadaku, mereka meminta kepadamu azab dari engkau ya Allah, dan aku selalu mendapatkan penghinaan, celaan, dan mereka meminta melaluiku agar engkau menurunkan azab kepada mereka. Nah, kan tentu berproses. Ada yang berproses, ada yang serta-merta. Serta-merta artinya seperti umat Nabi Lut. Kalau umat Nabi Nuh itu Allah suruh dulu Nabi Nuh buat kapal dulu. Nah, buat kapal dulu. Nanti yang akan diselamatkan oleh Allah orang-orang yang naik ke dalam kapal. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Setelah siap Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Nuh sudah bisa berlayar, dan orang-orang yang menghina Nabi Nuh, yang mencerca, yang mencela, dan seluruh orang-orang kafir dan kufur dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi malaikat datang bukan untuk berdakwah, tapi untuk mengazab. Siapa yang mengazab umat Nabi Lut? Malaikat juga yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri mereka itu dijadikan jungkir balik dan mati semua orang-orang pelaku Sodom. Kampung Nabi Lut diberi nama dengan Sodom karena rakyatnya adalah pelaku-pelaku sodomi atau pelaku homoseks yang dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Nah, mereka sebenarnya sudah berbuat jahat, tapi menantang Nabi lagi. Ketika Nabi berdakwah, hai Lut, jangan banyak bicara engkau. Kalau memang benar-benar engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau datangkan saja malaikat.
yang akan menyampaikan ceramah dan dakwah di depan kami. Kamu kan manusia, kami juga manusia. Kalau benar-benar engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, mintakan kepada Allahmu supaya kami diazab saja. Ketika azab itu datang, besok nggak bisa bangkit lagi, karena mereka nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azab yang kita tahu di dalam sejarah, ya kan, yang sangat dahsyat itu dimulai tengah malam, kemudian berakhir di waktu subuh. Nah, itu azab yang paling berat itu dirasakan oleh umat Nabi Lut, yang selamat Nabi Lut dan orang-orang yang beriman. Kita kalau tertimpa azab, ya kan, jangankan azab seperti cobaan Allah tsunami saja, itu hanya berlangsung dalam waktu setengah jam. Bagaimana jumlah orang yang telah hilang? Bagaimana dengan umat Nabi Lut yang disiksa oleh Allah mulai tengah malam, kalau bahasa kita pukul 00, hatta tusbiha, sampai dengan waktu subuh. Negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian leher-leher mereka kena besi dan putus, dan tidak ada di antara mereka yang selamat kecuali Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah tidak bosan ketika menyampaikan cerita-cerita seperti ini untuk jadi pelajaran bagi kita. Apakah hanya kesedihan itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW saja? Tidak. Nabi Nuh merasakan penderitaan di dalam berdakwah dan menyampaikan risalah Allah, tapi mereka tak berhenti menyampaikan dakwah dan risalah. Nabi Hud dan Nabi Saleh, betapa ejekan dan hinaan kepada mereka. Negeri mereka negeri yang hebat, negeri metropolitan, masyarakatnya kaya tapi angkuhnya Masya Allah. Mereka bahkan membuat surga buatan, tetapi pada hari mereka grand opening, mereka meresmikan surga buatan yang mereka buat dengan menghadirkan gadis-gadis cantik untuk dizinahi. Pada hari itu juga Allah menghancurkan mereka, melongsorkan bumi tempat tinggal mereka, sehingga kota Iram yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Fajru, Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan masyarakatnya congkak dan sombong, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dilongsorkan dan bangunan-bangunan mereka dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan penghuni-penghuninya. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana jahatnya umat dan Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim berdakwah, dicari untuk dibunuh, kemudian tidak didapatinya. Akhirnya mereka perintahkan Algojo untuk mencari Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Allah yang berperan untuk menjaga hamba, nabinya dan rasulnya. Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dilempar ke dalam api, tetapi Ibrahim masih bisa bergerak dan hidup dan tak bisa untuk dimatikan oleh Raja Namrud yang sangat kejam. Umur itu benar-benar di tangan Allah Azza wa Jalla. Api yang sebenarnya sangat panas, tapi dia bisa menjadi sangat dingin jika Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Maka kita harus yakin ayat yang kita baca di dalam surah Al-Hijr ini, memang ini permintaan manusia, sombong, angkuh. Semua nabi diejek, semua nabi dihina. Hai Nuh, kamu nggak layak berdakwah itu. Coba datangkan malaikat supaya kami bisa mendengar langsung dari malaikat yang berdakwah, dan mintakan kepada Allahmu. Semua hinaan dan celaan ini para nabi dan para rasul sanggup untuk menerimanya dan tetap berdakwah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Quran dan kitab-kitab lainnya dihina, apakah Quran ini menjadi hina? Tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Az-Zikru ini nama lain dari Al-Quran. Ada namanya Alkitab, ada namanya Az-Zikru, ada namanya Al-Furqan. Dan di ayat ini Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi kitab-kitab dahulu juga dihina. Ada suhuf Nabi itu diejek, dihina. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, semua mendapat penghinaan dan juga kepada nabinya. Mana contoh? Kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu harus berperang melawan orang-orang yang sangat zalim. Dengan kekuatannya Nabi Daud bisa melunakkan besi, dan dengan izin Allah, Allah memberikan kemenangan kepada Daud alaihissalam. Sejak kecil Allah memberikan ketangkasan kepada ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Daud alaihissalam. Dan juga Nabi Sulaiman diberikan berbagai macam mukjizat. Kita lihat bahwa sejak masa dahulu sudah ada nabi, sudah ada kelompok-kelompok yang mau beriman, kelompok-kelompok yang kafir kepada Allah. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Sungguh Allah telah mengutus sebelummu, min qablika, ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, umat-umat dahulu juga ada nabinya. Ya Rasulullah, nabi-nabi dahulu juga ada yang menghinanya. Ya Rasulullah, umat-umat dahulu ada rasulnya. Rasul-rasul umat dahulu juga mendapat penghinaan seperti engkau menerimanya. Ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa hal itu terjadi? Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Karena memang ke dalam hati orang-orang yang berdosa itu memang sangat buruk. Jadi hati sangat dengki, sangat buruk. Yang namanya orang pendosa atau orang-orang berdosa, orang yang bergelimang dalam dosa, dia tidak takut. Bahkan yang dihina itu para nabi, yang dihina itu para rasul dan aulia-aulia Allah. Karena di zaman dahulu ada juga nabi, ada rasul, ada juga ahli-ahli kitab, ada ulama-ulamanya. Seperti juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipanggil dengan ulama, sahabat. Jadi sahabat Nabi semua orang yang alim. Sahabat Nabi itu semua orang alim. Jadi tidak diistilahkan dengan ulama-ulama pada masa Nabi, tapi sahabat-sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat sebenarnya bukan orang yang hidup di masa Nabi tapi tidak berilmu. Sahabat itu adalah orang yang hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya alim, memahami hukum-hukum Allah, memahami ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Itu namanya sahabat. Dan ada juga sahabiah, ada sahabat wanita. Seperti misalnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang pertamanya ada Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ada istri-istri Nabi yang alim seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ada Hafsah binti Umar. Dan semua wanita-wanita yang alim itu disebut dengan sahabiah, dan mereka adalah ulama-ulama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ulama yang ahli dalam qiraah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada ulama yang ahli fikih, ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka semua adalah ulama-ulama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dihina. Di masa Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad itu ada kelompok Al-Hawariyun yang sangat setia kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mendampingi ketika Nabi Isa disakiti. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul yang juga banyak tantangan, banyak rintangan, tapi Nabi Isa berani memanggil, wahai saudara-saudaraku,
Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kalian semua sebagai penolong-penolong agama Allah. Jadi semua sepakat untuk menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Ingat, kata Allah, ketika Nabi Isa berkata kepada kaum Al-Hawariyun, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang bersedia untuk menolong agama Allah, untuk berjihad di jalan Allah? Dengan spontan mereka menjawab, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kelompok Al-Hawariyun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Apa akibatnya? Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Maka berimanlah sebahagian kelompok dari kaum Bani Israel, dan Allah kuatkan keimanan orang-orang yang menolong agama Allah, fa'asbahu zahirin, dan mereka itu diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan kemenangan dari Allah azza wa jalla ketika kita berpihak untuk menolong agama Allah azza wa jalla. Semoga pertemuan dan kajian kita ini selalu bermanfaat untuk kita pedomani melalui ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi وبركاته. محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت